Halo guys, kembali lagi di Rika Official. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Freya meminta izin kepada kakaknya untuk pulang lebih awal. Entah kenapa pemikiran tentang apa yang sudah dia lakukan terhadap Troy menghantui. Dan rasanya itu terlalu kejam untuk dilakukan. Sebenci apapun Freya terhadap Troy, hati nuraninya tetap mengatakan bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Sebelum sampai ke rumah, dia meminta supir untuk mampir ke supermarket. Dia ingin memasakkan sesuatu untuk Troy sebagai bentuk maafnya karena sudah bertingkah menyebalkan. Menurut Freya, "Aku bisa pulang sendiri pakai taksi, pulanglah lebih dulu," ucapnya kepada sang supir. "No miss, saya harus mengantar Anda selamat sampai tujuan," jawab sang supir. Mantap. Baginya, bisa melayani keluarga yang hebat seperti keluarga Mayer adalah sebuah kehormatan. Untuk itu, dia tidak akan pernah mempunyai pikiran untuk bersikap membangkang atau lainnya. "Oke, kalau kamu memaksa, ini gak akan lama." Lalu Freya keluar dari mobil. Benar saja, tidak sampai 1 jam, Freya sudah kembali dengan barang belanjaannya. Dengan cekatan, sang supir membantunya memasukkan barang belanjaan ke dalam bagasi mobil, lalu kembali ke kursi pengemudi untuk melanjutkan perjalanan. Freya memang tipe orang yang berusaha untuk berbuat efisien. Dia selalu merencanakan apa yang akan dia lakukan dalam 1 hari sejak semalam. Bahkan untuk berbelanja pun dia sudah mempunyai daftar apa saja yang akan dia beli, sehingga dia tidak perlu berputar-putar mencari barang apalagi yang akan dia beli. Entah siapa yang mengajarinya, tapi kebiasaan itu sangat membantu ketika dia hanya seorang diri di rumah dulu. Ketika dia masih menjadi istri seorang Troy Michaela Darin yang harus mengerjakan semuanya sendiri. 2 kantung belanjaan dibawakan sang supir sampai unit apartemen Troy. Setelah memasukkan barang, dia pamit untuk pulang. Tinggallah Freya sendiri di dalam rumah yang asing ini karena Troy tampaknya belum pulang. "Apa aku harus menanyakan kapan dia pulang?" gumam Freya sembari mengeluarkan isi belanjaannya, memindahkan ke kulkas untuk disimpan. "Enggak ah, gimana kalau nanti cuma ganggu kalau dia lagi kerja." Setelah berganti baju, Freya segera memulai acara memasaknya. Dia harus bergegas, siapa tahu sebentar lagi akan sampai rumah. Tapi kalau dia pulang malam gimana? Masakannya keburu dingin. Pemikiran itu menyergap Freya. Meski begitu, Freya tetap melanjutkan memasak makan malam. Siapa tahu nanti dia sendiri pun akan merasa lapar. Bisa dimaklumi karena sikap Freya yang tidak sopan mungkin akan membuat Troy marah. Dan ketika pemuda itu sedang tidak enak hati, dia akan melampiaskan dengan minum-minum sampai mabuk. Tapi sekarang dia sendiri di sini. Tidak ada Arun maupun Dikta yang bisa menemaninya. 1 jam berlangsung dalam keheningan, hanya suara alat masak yang saling bertautan yang menandakan adanya aktivitas di dalam rumah. Benar, Troy kemungkinan tidak akan pulang dalam waktu dekat, dan bisa dipastikan dia sedang minum-minum sekarang. Meski meja makan sudah siap, Freya tidak ada niatan untuk memulai makan malamnya. Entah kenapa selera makannya menguap. Padahal sedari tadi dalam perjalanan pulang perutnya keroncongan. Membunuh kebosanan, Freya mengalihkan kegiatannya dengan menonton televisi hingga tanpa sadar dia sudah terlelap. Suara pintu terbuka membuat dia terbangun. Sudah pukul 9 malam, itu artinya dia sudah 1 jam tertidur. "Troy?" Freya mencoba memanggil nama penghuni rumah itu. Siapa lagi yang akan memasuki apartemen ini kalau bukan si pemilik? Sayangnya tak terdengar sahutan. Hening. Bahkan suara langkah kaki yang seharusnya dia dengar pun tidak ada. Bahkan orang yang seharusnya muncul pun tidak nampak. Apa jangan-jangan itu penjahat? Sedikit takut, Freya berusaha bangkit. Dia harus memeriksa siapa yang memasuki apartemen suaminya.
Kalau memang penjahat, dia harus melakukan sesuatu agar dia bisa diringkus. Berbekal pemukul baseball yang tergantung di tembok, Freya perlahan melangkah. Tak ada apapun, bahkan bayangan pun tak ada. Menelan ludah berulang kali dan memantapkan diri. Freya semakin dekat dengan pintu masuk. "Ngapain kamu bawa tongkat baseball segala?" Itu Troy dengan wajah penuh kebingungan menatap Freya yang berdiri di hadapannya. Berusaha menguasai diri, Freya segera menurunkan tongkatnya dan mencoba merelakskan dirinya. Dalam hati dia merasa beruntung karena ternyata yang masuk ke dalam rumah adalah Troy. "Enggak, aku pikir tadi..." Belum sempat menyelesaikan kalimatnya, Freya langsung mendapat pelukan dari Troy. Oh ya, sekarang dia akan mendapatkan pelukan dan ciuman dari laki-laki itu selama 2 bulan ke depan. "I miss you." Dan Troy semakin mengeratkan pelukannya. "Kenapa?" Hanya itu yang keluar dari mulut Freya, yang langsung disesalinya karena sangat tidak perhatian. "Aku lapar, kamu masak sesuatu?" tanya Troy sembari melepaskan jas kemejanya. Dengan alaminya, Freya menerima jas yang diberikan oleh Troy, lalu meletakkan di sofa. Setelah Troy duduk di kursi makan, dengan cekatan Freya menyiapkan makan malam yang bahkan belum disentuhnya sejak tadi dia selesai memasak. "Kamu belum makan malam?" Dalam suara Troy terselip nada khawatir. Dilihatnya wajah istrinya yang hanya diam saja. "Kenapa?" "Nggak apa-apa, tadi selesai masak aku ketiduran. Barusan bangun karena dengar pintu terbuka." Kedengarannya biasa saja dan alasan Venita memang bisa dimaklumi. Tentu saja dia merasa lelah setelah seharian bekerja dan masih harus menyiapkan makan malam untuk mereka. Tapi yang membuat Troy merasa curiga adalah Venita yang tidak menatap matanya ketika mengatakan itu. Bisa diambil kesimpulan bahwa Venita sedang berbohong. Iya, istrinya itu bukan orang yang pandai berbohong. Seketika perasaan bersalah menghampiri Troy. Dia mengutuk dirinya sendiri yang malah sibuk galau memikirkan bagaimana cara menghilangkan rasa canggung yang ada di antara mereka. Sedangkan Venita dengan baiknya menyiapkan makan malam meski dia sendiri kelelahan. Dari sini terlihat siapa yang lebih dewasa dalam hal pemikiran dan tindakan. Iya, meski jarak mereka terpaut 14 tahun dengan Troy lebih tua, tapi dari segala hal Venita tetap yang paling dewasa dalam tindakan dan sikap. Apa semua perempuan seperti itu? Atau hanya dia yang merasa masih kekanak-kanakan? "Kalau kamu capek, nggak usah masak, kita bisa makan malam di luar." Troy menggenggam tangan istrinya. Iya, dia sudah berjanji dalam hati bahwa dia tidak akan membiarkan istrinya kelelahan. Betapa dulu dia tidak pernah memperhatikan apakah Venita merasa kelelahan atau tidak. Yang dia perhatikan hanyalah kebutuhannya sendiri terpenuhi atau tidak. Perlahan dia ingin merubah pemikiran itu, memprioritaskan orang yang dia sayangi. "Gak apa-apa, aku masih mampu melakukan semuanya," jawab Venita lirih. Ada satu pertanyaan yang selalu menghantuinya sedari dulu. Apakah Venita masih takut kepadanya? Atau dia sekarang ini sangat ketakutan berhadapan dengan Troy? Bila dilihat dari segi manapun, Venita tidak pernah menolak semua perintah Troy. Entah tidak mau menolak atau dia takut untuk menolak. Mengingat dulu hubungan mereka tidak terlalu baik. Hanya sebatas hubungan saling menguntungkan agar Troy bisa terbebas dari perjodohan yang dibuat oleh sang mama. Juga Venita yang kebetulan membutuhkan uang yang ditawarkan oleh Troy untuk pengobatan ibu di panti asuhan. Karena tidak mau berdebat lagi dengan Venita, Troy pada akhirnya hanya bisa menerima jawaban Venita. Tentu saja dia tidak akan tinggal diam. Sebagai laki-laki yang menyayangi istri, sebisa mungkin dia akan membantu meringankan pekerjaan rumah tangga yang kini dikerjakan oleh istrinya. Bahkan kalau perlu, dia yang akan mengambil alih semua pekerjaan rumah
agar istrinya tidak perlu kelelahan. Hal itu bisa dimulai dari sekarang. Dengan penuh kesadaran, Troy membantu Venita mencuci piring bekas makan mereka. Tidak hanya itu, Troy bahkan menyiapkan air untuk mandi Venita. Jujur saja, itu membuat Troy merasa senang. Padahal dulu dia tidak pernah menyentuh pekerjaan rumah. Sampai pada akhirnya mereka sudah menenggelamkan diri di balik selimut. Ketika itu terjadi, Troy tidak bisa memejamkan matanya. Padahal tubuh dan otaknya sudah kelelahan. Jam sudah menunjukkan pukul 2 pagi ketika akhirnya Troy mengalah dan memejamkan matanya yang tidak mengantuk. Entah pada jam berapa ketika akhirnya Troy tertidur setelah memeluk Venita dari belakang, mencium aroma tubuh istrinya yang sangat menenangkan itu. Bersambung, thank you for watching.